Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bidinihi ila yaumiddin. Pemirsa dan pendengar Raja TV serta Radio Roja dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang penuh berkah ini kita diberikan kesehatan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan pembahasan kita tentang pelajaran dan ibrah dari sejarah Islam, yang mana pada kesempatan insyaAllah kita akan membahas awal kekuasaan dari Bani Abbasiyah setelah runtuhnya kekuasaan Bani Umayyah. Dan pada pertemuan yang terakhir kemarin kita telah mengambil pelajaran sebab runtuhnya kekuasaan Bani Umayyah serta apa pelajaran-pelajaran yang mungkin diambil oleh kita sebagai kaum muslimin, ya, baik sebagai rakyat biasa ataupun sebagai penguasa di dalam memanage sebuah bangsa, menyatukan sebuah bangsa dan mewaspadai hal-hal yang akan menyebabkan lemahnya bangsa ini dan akhirnya dia akan menjadi hasil buminya akan dikuasai oleh bangsa lain dan dia akan menjadi perebutan-perebutan, ya, dan anak bangsa ini akan menjadi terpecah belah yang akan menyebabkan membuka peluang bagi orang-orang yang ingin menguasai bangsa kita sangat mudah untuk menguasainya. Tak lupa pula di kesempatan yang hari yang penuh berkah ini, hari Jumat, hari yang sangat mulia di sisi Allah SWT dalam satu minggu, kita untuk memperbanyak ungkapan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudaraku yang seiman, ini muliakan Allah SWT. Ya, sebelum kita mulai, tentu satu nasihat yang sangat penting adalah bahwa mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW sangat besar sekali faedahnya dan berkahnya bagi kita. Sehingga Allah SWT perintahkan dalam surat Al-Ahzab, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, Allah gambarkan bagaimana Allah dan malaikat, ya, bersalat kepada Rasulullah SAW. Salat Allah maksudnya sana'u ala man, Allah memuji Rasulullah SAW. Malaikat adalah mendoakan Rasulullah SAW. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian Allah memanggil orang beriman agar banyak mengucapkan salat dan salam kepada Rasulullah SAW. Karena beliau mengatakan bahwa barang siapa mengucapkan satu kali salat kepada beliau, Allah akan berikan ganjaran 10 kali lipat untuk orang yang mengucapkan salat kepada beliau. Dan ini satu amalan yang mulia bagi seorang muslim, yang mungkin hari-hari kita banyak kita isi dengan sesuatu yang kurang berarti dalam timbangan amal ibadah kita. Baik, kita akan mulai pembahasan kita, yang mana kita sudah bahas sebelumnya, ya, akhir kekuasaan Bani Abbasiyah itu adalah di akhir tahun 132 Hijriah dan akan memulai kekuasaan Bani Abbasiyah ini di awal tahun di penghujung tahun 132 Hijriah itu. Siapa nama raja yang pertama? Yang sebelum kita sudah sebutkan tentang garisan keturunan raja yang pertama dari Bani Abbasiyah, dan beliau adalah keturunan dari Abbas bin Abdul Muttalib. Dan kemarin juga ada yang bertanya, kok Abbas itu hanya beda umurnya sekitar 3 tahun Nabi SAW, bukankah ayah Nabi Muhammad SAW ada anak yang terbungsu daripada anak Abdul Muttalib? Dan hal ini perlu dipahami bahwa Abdullah belum ditemukan ada yang menyebutkan beliau itu anak yang terbungsu, dalam artian mungkin dari satu ibu, ya, dari ibunya Abdullah bin Abdul Muttalib mungkin dia anak terbungsu, tetapi dari segi anak Abdul Muttalib tidak, karena Abdul Muttalib bukan punya 1 dan 2 istri, beliau banyak berapa istri, dan termasuk anak beliau yang termuda Abdul Muttalib itu adalah, ya, saudara dari Abdullah si ayah, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Maka keturunannya Abdullah bin Abbas. Kemudian setelah itu adalah anak dari Abbas ini juga banyak, kemarin sudah kita bahas. Kemudian garis keturunan berikutnya ada Ali bin Abdullah bin Abbas, kemudian Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Nah, kemudian Muhammad ini punya anak yaitu Abdullah. Nah, jadi raja pertama namanya digelar dengan As-Saffah. Saffah, ya. Nah, namanya adalah Huwa Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Itu dilahirkan di Humaimah. Humaimah adalah satu tempat antara perjalanan dari Palestina ke Makkah Mukarramah, yang mana tempat ini dihadiahkan oleh Muawiyah atau oleh Bani Umayyah kepada keluarga Rasulullah SAW, utamanya keturunan
Abbas. Maka di daerah inilah berkembangnya keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, ya. Ya, keturunan Abdullah bin Abbas itu Ali, ya, yang dimana Ali bin Abdullah bin Abbas ini diberi semacam wilayah, ya, untuk dikuasai, untuk dikelola oleh beliau, tinggal di sana, dan beliau mendapat biaya kehidupan dari Bani Umayyah. Nah, ini sudah jelas kita bahas sebelumnya, di mana para penguasa Bani Umayyah, mereka menghormati dan memuliakan para keturunan Rasulullah SAW. Taib. Kemudian itu beliau lahir di Umayyah pada tahun 105 Hijriah. 105 Hijriah. Ada yang menyebutkan selain itu ada yang menyebutkan 104, ya. Nah, yang dirajikan oleh kebanyakan para penulis biografi beliau adalah beliau lahir tahun 105 Hijriah. Ibunya adalah Raithah binti Ubaidillah bin Abdullah bin Abdul Madan Al-Harithi. Kemudian ayahnya adalah Muhammad bin Ali tadi, wafat pada tahun 125. Berarti umurnya saat itu ada berumur 20 tahun. Dalam saat, ya, ayah yang berumur anaknya yaitu Abdullah bin Muhammad ini berumur 20 tahun, bapak ayahnya meninggal 125 di Humaimah itu. Dan yang pertama untuk merencanakan berdirinya kekuasaan Bani Abbasiyah adalah ayahnya itu Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas ini. Kemudian saat itu ayah yang meninggal umurnya 20 tahun. Kemudian di mana Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas ini, ya, sudah memiliki berbagai pengalaman yang diambil dari timba dari ayahnya sendiri, bagaimana menyusun strategi-strategi untuk mengambil kekuasaan dari Bani Umayyah. Kemudian ayahnya, ya, memberikan setelah ayah meninggal itu kepada saudaranya Ibrahim untuk melanjutkan perjuangan pendirian kekuasaan Bani Abbasiyah ini. Saudara dari Safa ini namanya Ibrahim bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Kemudian setelah itu berhasil menguasai kekuasaan sebenarnya yang kita sebutkan pada sejarah kemarin, yaitu Abu Muslim Al-Khurasani yang membantu untuk mengambil perhatian berbagai masyarakat di wilayah Islam, terutama Kufah. Nah, kemudian setelah di musim haji, dia mengenalkan dirinya, kemudian sampai kepadanya surat dari Abu Muslim Al-Khurasani tentang yaitu khulafa Bani Umayyah yang terakhir. Fa asala walihi ala Dimashq fa ba'asa ala akhir. Jadi ketika tercium upaya-upaya yang dilakukan oleh orang tuanya Muhammad bin Ali bin Abdul Abbas ini oleh khalifah yang terakhir dari Bani Umayyah itu Marwan, ya, maka dia berupaya menangkap Ibrahim, anak dari Muhammad tadi. Ya. Kemudian ditangkaplah dia. Ya, setelah dia ditangkap, sebelumnya dia sudah mewasiatkan pada saudaranya yaitu Abdullah ini. Abdullah, saudara dari Ibrahim bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas ini, untuk melanjutkan rencana pendirian kekuasaan, ya, pengalihan kekuasaan dari Bani Umayyah kepada Bani Abbasiyah. Dan saat itulah saudaranya Ibrahim tadi menyuruh yaitu Abdullah, saudaranya Abdullah bin Abbas yang disebut dengan Safa ini, raja yang pertama atau khalifah pertama dari Bani Abbasiyah ini, untuk membawa semua keluarganya ke Kufah. Karena di Kufah sudah terbentuk semua komunitas yang besar untuk mendukung pendirian kekuasaan mereka. Itu sekitar tahun 129 Hijriah. Di tahun 129 mereka pindah dari daerah Humaimah yang tadi di Syarah, daerah satu jalan dari Palestina ke arah Mekah itu, Damaskus. Maka pada tahun 129 mereka pindah semua ke Kufah. Karena kita tahu memang di Kufah sebelumnya kan sudah banyak juga orang-orang yang pro kepada Al-Bait di masa, mulai dari masa kekuasaan Ali bin Abi Thalib, ya, berlanjut masa Bani Umayyah, mereka ada sebetulnya, tapi mereka
tidak menampakkan dirinya, ya, karena Bani Umayyah akan bersikap tegas kepada mereka. Nah, namun ketika ada Abu Muslim Al-Khurasani yang melakukan gerilya, gerakan di bawah tanah untuk terbentuknya kekuasaan Bani Umayyah ini, akhirnya di Kufa kembali tumbuh semacam semangat mereka, ya, yang hakikatnya mereka tujuannya, kata mereka, adalah untuk membela dan mendukung kekuasaan Ahlul Bait. Ya, tapi akhirnya orang-orang Syiah pun sebetulnya tidak sebetulnya mendukung sepenuhnya, tapi karena memang mereka ada punya semacam ketidaksukaan kepada Umayyah, maka mereka mendukung apa yang dirancang oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Taib. Kemudian berangkatlah Safah ini, yaitu Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas ini, dari tempat tinggalnya yang asalnya di Syarah atau Humaimah ini ke arah Kufah. Dan melalui jalan yaitu Daumatul Jandal. Ya, Daumatul Jandal itu, ini adalah daerah yang banyak punya catatan sejarah sekitar utara, ya, utaranya Jazirah Arab, ya. Sekarang ini posisinya adalah yaitu jalan antara Urdun dan Irak. Jalan antara Urdun dan Irak. Karena kita tahu bahwa disebut wilayah Kufah sekarang itu adalah sebagian besar daerah Irak. Taib. Kemudian wa ma'ahu min ahli 13 rajulan min. Jadi ada sekitar 13 dari dari keluarganya yang laki-laki ikut, itu pamannya, di antaranya Saleh, ada pamannya Saleh, Ismail, Abdullah, wa Abdus Samad dan Isa, itu pamannya. Jadi ada sekitar 5 dari pamannya. Ya, mereka berjumlah yang laki-laki aja sekitar 13 orang. Kemudian saudaranya, saudara dari siapa? Saudara dari Abdullah ini, yaitu Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas ini, namanya juga Abdullah. Makanya para penterjemah, para menulis biografi sering orang keliru antara, tapi kunyanya beda. Yang tadi, yang Safah yang pertama Abul Abbas, As-Safah, Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Kalau ini juga Abdullah namanya juga Abdullah, ya, saudaranya. Mungkin beda ibu gitu, ya. Yaitu bin Muhammad, ya, tapi dikenal dengan Al-Mansur, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, dan bersamanya itu ada saudaranya Abdullah ini, yang nanti setelah Safah ini meninggal, Abu Abbas As-Safah ini meninggal, maka yang menjadi penguasa atau raja setelah itu adalah saudaranya itu Al-Mansur, ya, Abu Ja'far Al-Mansur. Dan juga ada saudaranya Yahya bin Muhammad. Kemudian anak-anak dari saudara-saudaranya, di antaranya Abdul Wahab, ada lagi Muhammad, ya. Kemudian dua anak Ibrahim Al-Imam wa Isa ibnu Musa, itu anak-anak dari saudaranya. Kemudian anak-anak dari pamannya ada Musa bin Daud dan Daud bin Isa. Kemudian Yahya bin Ja'far bin Tamam bin Abbas. Ya, ada anak Abdullah bin Abbas, ada Abbas namanya Tamam. Kemudian ada anak Tamam itu Ja'far dan Yahya, cucunya. Nah, ini semuanya nanti yang setelah dia berkuasa, dia akan menguatkan dulu pondasi kekuasaan Bani Abbasiyah ini dengan mengangkat paman-pamannya, anak dari pamannya, saudara-saudaranya, ya, untuk menjadi gubernur dari berbagai wilayah-wilayah Islam yang sudah dikuasai oleh Bani Umayyah sebelumnya, baik dari Syam, Mesir, Kufah, Basra, Madinah, ya, terus negara-negara yang berbatasan dengan Bizantium, kemudian daerah-daerah yang di belakang Wara'un Nahar, terutama seperti Kazakhstan, Uzbekistan, ya, Uzbekistan, Kazakhstan, ya, banyak sekali nama-nama yang mirip ke sana, termasuk daerah-daerah Afghanistan, ya, yang disebut dengan Asia Tengah, ya. Kemudian, ya, karena kekuasaan Islam sudah mulai masuk ke arah situ di masa Bani Umayyah. Kemudian mereka wasarahu la rukab ila Kufah fi syahr Safar. Jadi mereka berangkat di di bulan Safar tahun 132 Hijriah. Ya. Ada anak Muhammad, namanya Muhammad bin Khalid Abdullah Al-Qasri. Jadi keluar dari Kufah sebelum Hasan bin Qahtaba masuk ke Kufah. Kemudian masuk wadakhala qasruha fa farra minhu Amilu Yazid bin
Jadi yang menjadi gubernur waktu itu yang di bawah kekuasaan Bani Umayyah itu Yazid bin Umar bin Hubairah. Kemudian ketika pasukan di bawah Muhammad bin Khalid bin Abdullah Al-Qasari ini masuk, akhirnya dia menyelamatkan diri, lari, ya. Kemudian dia lari ke tempat yang lain, yaitu salah seorang pejabat lain, yaitu namanya Abi Salamah Al-Khalal, fa akhraj minhum. Jadi dia sembunyi-sembunyi, kemudian dia bersembunyi di ini pasukan yang masih loyal kepada Bani Umayyah, bersembunyi di kebun-kebun korma, ya. Kemudian langsung melanjutkan perjalanan mereka ke Hamam Ayun, satu tempat namanya, itu sekitar 3 mil dari Kufah. Nah, kemudian setelah itu tetap dikejar oleh pasukan Abbasiyah, dan akhirnya mereka keluar dari Kufah, dan akhirnya Kufah sepenuhnya dikuasai oleh pasukan dari Bani Abbasiyah. Nah, kemudian di awal-awal mereka datang ke Kufah, mereka belum menunjukkan bahwa mereka punya rencana untuk membentuk kekuasaan yang besar gitu. Tapi mereka bersembunyi-sembunyi, ya, sampai semua perwakilan-perwakilan dari wilayah datang ke Kufah. Nah, kemudian disebutkan oleh para penulis biografi sifat daripada Safa ini, ya, beliau ini adalah seorang pemuda yang masih berumur, bayangkan sama antum, ya, sekitar 25 tahun waktu. Kalau 130 dia, ya 25, sekitar 32 tahun lah umurnya, ya. Waktu 21 20, ya 25 27 tahun umurnya, 27 tahun, ya. Itu dia sudah menjadi khalifah. Dimana kita katakan sebelumnya, ya, bagaimana pendidikan-pendidikan para pejuang Islam sebelumnya, anak-anak mereka muda-muda sudah memimpin sebuah wilayah yang begitu besar. Nah, ini kita katakan bagaimana kekuatan Islam sebelumnya dan kehebatan para kaum muslimin sebelumnya. Yang hari ini mungkin tersebar ada sekian puluhan negara, itu dulu dipimpin oleh satu khalifah atau raja yang umurnya hanya di bawah 30-an, bayangkan. Dan rata-rata Bani Umayyah kita sebut umur mereka itu hanya antara 30 sampai 35, rata-rata menjadi raja mereka. Hebat, ya. Kalau sekarang orang ada saja bupati yang umur 35 tahun itu dicatat sebagai bupati termuda. Catat sebagai bupati termuda. Nah, masih muda, ya. Hebat, khalifah menguasai wilayah yang sehari ini itu menjadi wilayah sekian negara, bayangkan itu sampai daerah Maroko, daerah Algeria, ya, Afrika ke sana, itu dikuasai bahwa Islam semua, ya. Baghdad, kemudian Kahiro hari ini itu, kemudian Damaskus, Syria, Libya, ya, itu semuanya di bawah kekuasaan Islam. Sudan, ya. Wilayah yang cukup besar sampai ke arah Afghanistan, ya. Itu dipimpin oleh pemuda yang umurnya 27 tahun, ya, bayangkan sama antum, 27 tahun. Ya. Nah, itu namanya Abdullah bin Muhammad bin Ali. Dan kita sudah juga ceritakan, ya, sebelumnya bagaimana muda-mudanya para raja Bani Umayyah yang berkuasa, umur mereka berkisar antara 30 sampai 35 tahun. Taib. Dia adalah malihan, syaban malihan, ganteng banget, muhiban, berwibawa, abyad, ya, kulit putih, tawilan, tinggi, ya, waquran, aknal anfus. Waqur itu sangat penampilannya tegas, hidungnya sangat mancung, hasanul wajah walihya, sangat ganteng wajahnya, bagus, ya, perawakannya, walihya, dan juga jenggotnya. Ini walihya, ya. Syasyaratin ju'da, tapi kalau rambutnya kribo. Yang disebutkan rambutnya kribo, punya jenggot, jawadan, sangat pemurah orangnya. Hatta kana yudrabul masal bijudihi, yaitu sampai dijadikan dia sebagai peribahasa bagaimana dia murahnya dia memberi. Ya, ini banyak sekali, ya, kalau kita baca raja-raja Bani Umayyah, ini itu banyak sekali yang raja yang suka memperhatikan rakyatnya, suka menaikkan gaji para pegawainya dan seterusnya, pemberian hadiah kepada rakyatnya. Ya, ini terkenal sekali disebutkan dalam biografinya oleh para penulis sejarah.
Di mana kalau dia berjanji sesuatu, belum berdiri aja udah ditunaikan gitulah. Dia nggak mau janji-janji seperti janji tokoh politik hari ini ya. Ya, dia berjanji selalu ditunaikan oleh dia. Bahkan disebutkan sebelum berdiri sudah pasti dibuktikan janjinya oleh dia. Kalau dia ngomong di suatu majelis, begitu. Jadi sampai dijadikan dia sebagai peribahasa dalam kemurahannya, bijudihi. Quran atau Abdullah bin Hasan di sini dia memberi anak dari Hasan, cucu-cucu dari Ali bin Abi Thalib ini, cicit ya gitu ya, cicitnya yaitu Abdullah bin Hasan ya, anak cucu dari Hasan bin Ali bin Thalib, alfai alfa dirham, alfai alfa dirham. Berapa itu? Jadi 2000 1000. Artinya sekitar 2 juta dirham. Gitu. 2 juta dirham ya begitu. Alfai alf ya. Alfai alf ya. Itu dikasihkan kepada Abdullah bin Hasan bin Ali, kalau anak dari Ali bin Abi Thalib atau keluarga dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Wa kana afifan. Afifan artinya apa? Sangat menjaga kehormatan dirinya, afif. Ya. Tapi anifan, ya juga tegas, ya. Muta'abbidan, ahli ibadah. Subhanallah. Tentu kita membaca ini adalah kita lihat banyak dari sejarah-sejarah penguasa-penguasa muslim yang memiliki kekuasaan seluas itu, ya, mereka orang yang banyak bertawadu, orang penyayang, orangnya lembut, orangnya juga ahli ibadah. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang hafal Al-Qur'an, ya, yang qiyamul lailnya gitu ya. Jadi dunia yang ada di tangan dia tidak membuat dia menjadi lalai juga untuk akhirat gitu. Ya, ada juga sebagian raja-raja yang memang mereka lemah ilmu agamanya, tetap ada juga ya, tapi di sini disebut muta'abbidan. Dia suka beribadah sekali. Orang rajin beribadah. Tentu ini satu kemuliaan ya bagi dia, bagi kita adalah bagaimana hendaknya para penguasa kita atau kita yang diberi tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala yang mungkin jabatannya tidak sebesar wilayah yang ataupun negaranya tidak sebesar wilayah yang dikuasai yang dimiliki oleh Abu Abbas As-Saffah saat itu ya ataupun para raja Bani Umayyah sebelumnya ya, mereka tidak lalai dari beribadah ya. Kemudian beliau menikahi seorang wanita yaitu namanya Ummu Salamah Al-Makhzumiyah. Ya, itu sebelum dia menjadi khalifah, sebelum menjadi khalifah. Kemudian yang mana Ummu Salamah Al-Makhzumiyah ini janda, yaitu dari Abdullah bin Walid bin Mughirah Al-Makhzumi. Kemudian meninggal pula, ya, dinikahi setelah itu oleh Abdul Aziz bin Walid bin Abdul Malik Al-Umawi. Jadi ini adalah keturunan Bani yang menikahi adalah salah satu amir ya dari Bani Umayyah. Nah, janda Abdul Aziz ini, jadi berapa kali wanita ini? Janda pertama, suami yang pertama meninggal itu Abdullah bin Walid ini, dinikahi oleh Abdul Aziz bin Walid, Abdul Malik Al-Umawi. Itu dari amirnya ini, Abdul Aziz. Famat, meninggal juga. Lalu setelah itu baru dinikahi oleh Abul Abbas. Ya. Walam tazawwaj ghairah ba'da an alat ilaihi al-khilafah. Setelah dia menjadi khalifah, ya, tidak menikah dengan wanita lainnya. Nah ini sedikit biografi dia. Imam Suyuti menukil beberapa perkataan tentang beliau, menyebutkan suatu faedah juga tentang beliau ini, ya, bagaimana kepribadian dia. Disebutkan oleh beliau, qala al-Sawli, di antara ungkapan dari Abu Abbas As-Saffani, khalifah yang pertama ini, kita mengambil hikmah-hikmah ya. Jadi kan sekarang orang-orang mengeluarkan sebuah kalimat-kalimat yang hari ini sebut dibuat orang kuat-kuat untuk apa itu. Ya. Dia mengatakan, idza azumat qudrah. Ya. Kalau udah semakin besar pengaruh orang itu kemampuannya, qalatis syahwah. Nafsunya kurang. Jadi kalau dia katakan begitu, dia bicara mungkin tentang pribadinya dia ya. Udah dia menjadi khalifah, banyak kekuasaannya, luas kekuasaannya gitu. Qalatis syahwah, turun. Syahwat turun, yang terhadap dunia ini dah. Wa qalat tabarru'un,
illa ma'hu haqqun mudha. Ya. Sedikit untuk melakukan hal-hal ya kecuali ada hak yang terhilangkan, itu kata dia. Dan juga dia menyebutkan qala min adniya'in nas, beliau menyebutkan manusia-manusia yang remeh, wada'ihim, yang hina, kata dia adalah man adal bakhla jazman, orang yang menjadikan kebakhilan ya untuk keyakinannya gitu, untuk hidup yakin bahagia semacam dijadikan modal oleh adalah kebakhilan. Dia menghina orang yang bakhil gitu ya. Subhanallah. Ya, orang yang menilai bakhil itu suatu keputusan dia dan menilai kelembut itu adalah menunjukkan kehinaan. Dikatakan, oh ini orang ini diremehkan kan ya. Menganggapkan kalau orang santun, sayang itu dianggap orangnya lemah, itu zullan, orang lemah. Nah, jadi itu adalah orang manusia yang hina, kata beliau. Menganggap kalau dia berbuat santun itu dianggap hina. Nah, dan kemudian juga beliau berkata, idza kana al-hilmu ya mafsadatun, kalau seandainya kelembutan itu adalah suatu hal yang merugikan, merusak itu, atau kana al-afu mu'jizatan, atau memberi kemaafan itu bentuk dinilai orang itu lemah. Kemudian wasabru hasanun, ya, kesabaran itu ada kebaikan, illa ala, disebutkan nilai illa ala man au taqaddin, ya. Memiliki sikap sabar itu suatu hal yang baik kecuali orang yang melakukan rusak agama. Jadi kalau untuk orang berbuat rusak agama tidak perlu sabar gitu artinya dia. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa auhanas sultan. Jadi dia menyebutkan kesabaran itu suatu hal yang baik kecuali tak ada orang yang merusak agama. Wa auhanas sultan, menghinakan penguasa. Wal anatu mahmudatun, ya. Sikap tenang itu dipuji kecuali ketika ada kesempatan. Jadi belum apa? Kalau ada peluang jangan disia-siakan, itu maksud beliau. Tetapi sebelum mengambil keputusan, tetap difikirkan dulu. Tapi jangan ada kesempatan, jangan disia-siakan. Karena belum tentu kesempatan itu akan terulang 2 kali. Kemudian juga disebutkan bagaimana dia adalah seorang yang pribadi yang sangat pemurah sekali. Kana safa askhan nas. Tentu di masa dia adalah termasuk orang yang suka memberi, pemurah sekali. Mawa ada, ya, iddatan qad, tidak membuat janji satu kali pun, fa akhraha an waqtiha. Lalu dia melambatkan dari waktu dia mau memberikannya. Jadi tidak pernah dia melambatkan sebuah janji yang pernah dibuatnya. Wala qama min majlisi hatta yaqdiha, dan bahkan tidak berdiri di tempat duduknya sampai dia melakukan apa yang sudah diomongkan untuk janjikan oleh dia. Ini tentu ini sebagai ibrah lah ya bagi pemimpin-pemimpin yang banyak janji, ya. Kalau rasanya berat untuk melakukannya, tidak usah banyak janji, ya, karena itu janji itu akan ditagih di akhirat kelak. Ya, ini contoh ya, seorang pemimpin Islam, ya, bagaimana kepribadiannya, ya, bagaimana dia tidak satu janji pun yang pernah dia ingkarinya, bahkan dia tidak pernah mengingkari janjinya lewat dari waktu yang dijanjikannya, ya, menyelamatkan janjinya dari waktu yang dijanjikan, ataupun bahkan malah dia dari satu majelis, ya, dalam suatu kesempatan kecuali dia tidak pernah membuat janji, bahkan sudah ditunaikan sebelum dia berdiri dari tempat duduknya, begitu. Ya. Wa qala Abdullah bin Hasan marrah. Ini Abdullah bin Hasan ini keturunan dari masih di keluarga keturunan Ali bin Abi Thalib. Sami'tu bi alfi dirhamin wa martu ahaqatun. Jadi dia ini mancing ini. Aku mendengar 1000 itu kalau kita kan 1 juta ya. 1 juta itu 1000 kan 6 nolnya. Saya pernah mendengar itu 1000 dirham, tapi saya nggak pernah melihat. Masya Allah. Ini kayaknya ya dengan bahasa yang bagaimana gitu. Enak juga dia karena dia tahu juga mungkin Abu Abbas Safani orang yang pemurah gitu ya. Saya pernah mendengar 1 juta dirham, tapi saya nggak pernah melihat. Fa amara biha fa ahdarat.
disuruh oleh Safa itu untuk ya pesuruhnya mengambil dibawa. Wa amar bihamliha ma'ahu ila manzilihi. Lalu disuruh oleh raja ini yaitu Abu Abbas As-Safa ini untuk dibawa pulang ke rumahnya. Bawa pulang ke rumahmu. Ya. Ini salah satu gambaran bagaimana ya kemuliaan akhlaknya, kemudian pemurahnya dia ya. Jadi raja-raja dulu itu bukan berbeda dengan penguasa sekarang ya. Malah mengamburkan hartanya buat rakyatnya, bukan dimanfaatkan untuk kolega-koleganya saja, untuk teman-teman yang telah jadi tim sukses ya, tapi betul-betul mensejahterakan rakyatnya juga gitu. Kemudian qala wa kana naqsu khatamihi, dia punya tulisan di cincinnya. Ini dia sering dulu ya dalam berapa khalifah-khalifah itu kadang-kadang membuat suatu pesan yang simple buat dia ditulis di apanya, di cincinnya itu ya, seperti tulisan Umar bin Khattab dia kafabil mauti wa'idan, ya cukup mati sebagai peringatan bagimu gitu ya. Nah, kalau di ini apa tulisannya? Ya. Allah siqatu Abdillah. Dia mengatakan Allah ada tempat bergantungnya Abdullah, dia maksudnya, ya. Wa bihi yu'min, dan dengan dia beriman. Jadi ini menunjukkan bagaimana dia yakin ya, tawakal, pertolongan Allah, segalanya dia gantung kepada Allah. Itulah kesimpulan dari tulisan yang terdapat pada cincinnya. Wa qalla ma yurwa lahu minasy-syi'r, dan sedikit sekali ya dia diriwayatkan darinya itu kalimat-kalimat syair. Nah. Ini di antara sekilas biografi dari kekuasaan penguasa yang pertama, atau raja yang pertama dari Bani Abbasiyah ini. Baik. Kemudian bagaimana kelanjutan kekuasaan tadi kita sudah jelaskan. Dia mengangkat paman-pamannya, ya. Tentu di awal menjadi raja dia memperkokoh pasukannya dan juga kekuasaannya di berbagai wilayah-wilayah, ya. Maka dia itu mengangkat saudara-saudaranya semuanya untuk menjadi gubernur. Ya. Jadi laqad kana usratu Safa kabiratun fakanat ya da'man lahu. Dia punya keluarga yang besar sehingga itu sangat mendukung kekuasaannya dia. Wa man yuridna yu'assisa usratan hakimatan fa inna ada afrati usrati yal'abu dawran kabiran fi tasil muhimmatihi fanulahid anna sayyidana Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma asa usratan lakin lam yutil ahdu, ya, lam yatul ahduha. Di sini ada sedikit komentar, seseorang yang ingin memiliki pengaruh besar harus punya keluarga besar. Ya. Jadi barang siapa yang ingin membuat sebuah pengaruh besar, dia harus punya keluarga besar, ya. Maka disebutkan di sini oleh nulis ini Mahmud Syakir, ya. Keluarga besar itu akan memiliki yal'ab, jadi akan memiliki pengaruh besar di dalam mencapai tujuannya. Maka beliau menyebutkan, kita lihat yakni Muawiyah, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, itu asal usratan, dia memikir kekuasaannya jadi, tapi dia tidak punya keluarga yang besar, sehingga memang kekuasaannya singkat sekali. Ya, tidak berapa lama, hanya 100 di awal 100 di awal 132 Hijrah itu sudah berakhir. Ya, sebulan Safar atau setelah Rabiul Awal, setelah itu berakhir sudah kekuasaannya. Nah, tapi beda dari Bani Abbasiyah yang di awal kemarin sudah kita sebutkan bagaimana kuasanya hampir berapa? 4 abad ya, 4 abad lebih atau 5 abad lebih, ya. Kemudian walam yahkum ba'du siwa ibnuhu Yazid. Ini tidak ada yang menjadi khalifah setelah Muawiyah kecuali anaknya satu, Yazid, ya. Dan sedangkan usra Bani Marwan, nah yang setelah itu kan Marwan bin Hakam yang berkuasa. Nah, keluarga Marwan ini memiliki anak yang banyak. Seperti yang kita lihat, Abdul Malik itu yang menjadi raja, berikutnya itu keluarga-keluarga dia. Imma anaknya sendiri atau anak saudaranya. Umar bin Abdul Aziz itu anak dari saudaranya, ya kan? Nah, contohnya di sini disebutkan oleh dia, Marwan bin Hakam ini, istamara amruha ma yaqrub 70 sana, sampai 70 tahun. Dikasri auladil Abdul Malik bin Marwan, karena banyak sekali anak dari Abdul Malik bin Marwan. Nah, laqad kana sabatu aman, di
Abul Abbas Safa ini, awal Raja Bani Abbasiyah ini punya 7 paman. Tasallamu lahu qiyadat al-juyush. Yang semuanya ini memimpin pasukan. 6 pamannya itu adalah panglima semua. Ya. Wa imaratul wilayat, dan juga setelah itu juga sebagai yang gubernur-gubernur yang di wilayah-wilayah bagian Islam. Pada betul amr, sehingga cepat sekali dia dapat menguasai kondisi, ya, mengendalikan situasi. Bahkan wilayah Syam li Abdullah bin Ali. Nah, disebutkan sini wilayah Syam, siapa yang diangkat di situ adalah Abdullah bin Ali, ya, pamannya, ya. Palestina itu Saleh bin Ali, ya. Wal Basra li Sulaiman bin Ali. Ini masih anak Ali semua, yaitu Ali bin Muhammad, ya, bin Ali bin Abdullah bin Abbas, ya. Wa Jazirah al-Arab li Daud bin Ali. Wal Mosul, wal Ahwaz, wal Faris, itu 3 wilayah ini itu menjadi gubernur Ismail bin Ali. Kemudian Isa bin Ali daerah Faris, wa qad Abdul Samad yang tadi disebut bin Ali al-Jaysh fi Syam, da'man li akhihi Abdullah bin Ali. Nah, kemudian diangkat dari panglima perang untuk membantu saudaranya, ya, Abdullah bin Ali, itu Abdul Samad bin Ali. Walam yakun abna wa ummatihi aqal dauran min amamihi. Kemudian anak-anak pamannya juga. Kemudian tadi yang kita sebutkan Musa bin Daud, Daud bin Isa, Yahya bin Ja'far, kulluhum kana lahum daurun fi tawtini da'amid daulah. Semua ini punya pengaruh penting yang sangat mengokohkan pondasi kerajaan Abbasiyah ini, kekuasaan Abbasiyah ini. Wa tabada ala akhawaihi, dan dia juga menjadikan saudara-saudaranya sebagai tonggak untuk mendukung kekuasaannya dia. Abdullah bin Muhammad, Yahya bin Muhammad itu sebagai pemimpin, ya, pasukan, ya, dan juga menguasai beberapa wilayah, dan juga sebagai istisyarah, kalau ini penasehat selain terusnya. Bahkan al-Mansur Abdullah bin Muhammad ala ra'sul quwwa allati sarat najata lil Hasan bin Qutbah fi hisar Yazid bin Umar bin Hubairah fi Wasit. Nah, ada namanya Al-Mansur, saudaranya yang nanti menjadi khalifah itu memimpin pasukan untuk membantu pasukan dari Hasan bin Qahta yang dalam mengepung kekuasaan dari salah satu pasukan Bani Umayyah, Yazid bin Umar bin Hubairah di daerah Wasit, ya, Wasit. So, makana Amir Jazirah, kemudian dia diangkat menjadi gubernur di Jazirah, ya, sampai dia diangkat sebagai mahkota, putra mahkota atau penggantinya setelah dia mangkat. Kemudian Yahya bin Muhammad Amir Musil. Musil ini di daerah-daerah, ya, di daerah Baghdad, daerah Irak, ya. Kemudian anak saudaranya Isa bin Musa, ya, Saif bin Abbas As-Sarim. Ini adalah pedang yang, ya, adanya panglima perang yang berani. Kama kana walil ahad li Abil Abbas ba'dal Mansur. Nah, kemudian diangkat oleh dia anak saudaranya ini, Isa bin Musa ini, sebagai walil ahad setelah pamannya, setelah saudaranya itu, setelah Mansur. Nah, laqad kana Safawi yuhibbu an yakuna daiman ahada ahli baitihi 'ala al-imara aw qiyadat al-jaysh liyadman al-amra. Ya. Tujuannya apa? Jadi Safa ini betul-betul menjadikan salah seorang anggota keluarganya atau menginginkan selalu anggota keluarganya memegang kekuasaan-kekuasaan di berbagai wilayah ataupun yang memimpin pasukan perang, ya. Fa indama atau pasukan tentara, fa indama arsala akhahu Abu Ja'far da'mal Hasan, ketika dia mengutus dari saudaranya Abu Ja'far Al-Mansur, ya, dia katakan saudaranya, innal askar askaruka wal kawadu kawaduka wa kuwadu kuwaduka, lakin ahbabtu an yakuna akhi hadiran fasma' lahu ati' wa ahsin mu'azatu. Ketika dia mengangkat Hasan bin Quhtaba ini sebagai panglima perang dalam suatu saat, dia juga mengirim saudaranya Abu Bakar Mansur, kemudian dia sampaikan kepada Hasan bin Quhtaba ini, dia sampaikan, engkau memimpin pasukan dan pasukanmu, tentara dan tentara kamu, tapi aku ingin untuk
saudaraku hadir bersamamu. Jadi engkau tolong taati dan ikuti apa yang diperintahkannya. Kemudian ahsin mu'azaratahu, dan baik-baik di dalam bermuamalah atau bergaul. Kemudian dikirim lagi pamannya itu Isa bin Ali, ya, bersama Abu Khurasan Al-Khurasani. Jadi walaupun orang lainnya di pimpinan pasukan tadi, tetap di dalam pasukan itu ada saudara-saudaranya. Itu seperti pasukan Abu Muslim Al-Khurasani, ini adalah panglima yang sangat berhasil dalam pengaruhi wilayah-wilayah untuk mau membaiat atau membaiat keturunan dari Abbasiyah ini untuk menjadi khalifah. Kemudian dia utus lagi anaknya Muhammad bin As'as, ya, kemudian diganti oleh dia dengan Muhammad As'as ini dengan saudaranya Isa bin Ali, ya. Dan begitu, jadi kita katakan tadi di bagaimana dia untuk mengamankan kondisi awal ini, karena pasti di awal berdiri sebuah kekuasaan akan banyak goncang-goncangan, tantangan-tantangan dari bekas-bekas dari kekuasaan Bani Umayyah, maka dia memperkuat sendi-sendi kekuasaan di berbagai wilayah. Baik, kemudian mengangkat di sini, ya. Kemudian setelah Marwan bin Muhammad, yaitu khalifah terakhir dari Bani Umayyah, meninggalkan Mosul, dia angkat saudaranya atau pamannya Abdullah bin Ali, ya, untuk menjadi sebagai gubernur di Mosul. Baik. Ini ringkasan bagaimana dia mengatur di awal kekuasaannya. Wasta'ana as-Safa kadzalika bi akhwalihi, dan di paman-pamannya yang dari arah ibunya gitu. Kalau kita paman, ayah saudara ayah juga paman saudara ibu. Ini paman yang di arah ibunya juga dia manfaatkan untuk memiliki peranan di dalam kekuasaan-kekuasaan yang dipimpinnya, ya, di wilayah-wilayah yang sudah dikuasainya. Kemudian itu kondisi dalam negeri, ya, dalam negeri itu ada berapa wilayah yang di bawah kuasanya. Ada wilayah Kufa, ya, ada wilayah Basrah, ada wilayah Musil, ada Al-Ahwaz, Faris, Khurasan, As-Sanad, ini daerah-daerah yang ke daerah Afghanistan. Kemudian ada lagi Al-Jazirah, ya, kemudian Syam, kemudian Hijaz, dan seterusnya, ya, Mesir, kemudian Afrika, Andalus, ya, Andalus waktu itu di awal-awalnya adalah masuk semua daerah wilayah Abbasiyah setelah dibaiatnya Abu Abbas As-Safa ini sebagai khalifah. Tetapi setelah itu ada keturunan dari Bani Umayyah yang menyerang ke Andalus, dan di situ berdiri kerajaan Bani Umayyah berbareng dengan kerajaan Abbasiyah, yaitu yang ke sana adalah Abdurrahman Ad-Dakhil, terkenal Al-Umawi, ya, yang merebut daerah Andalus mereka. Kemudian ada lagi Bahrain, Amman, ya. Itu antum lihat hari ini itu berapa negara itu semua. Bahrain, Amman, seterusnya. Kemudian Hijaz, nah itu dikuasai semuanya oleh kekuasaan wilayah Bani Abbasiyah. Ya, hampir seluruh wilayah sudah dikuasai oleh Abu Abbas As-Safa ini. Baik, mengenai kondisi yang lainnya, orang-orang Khawarij sebenarnya yang ada juga di masa Umayyah, tetap mereka melakukan upaya-upaya juga untuk mengambil upaya untuk merebut wilayah-wilayah yang mungkin terpencil, ya, karena mereka tetap ingin memiliki eksis, ya, tetapi tetap ditaklukkan oleh pasukan Abbasiyah. Sedikit ini yang penting bagi kita, bagaimana dengan hubungan luar negeri. Jadi ketika negara Islam waktu itu Abbasiyah ini dalam keadaan mengkondisikan situasi dalam negeri, tentu akan banyak di sana sini gejolak-gejolak, ya, riak-riak untuk tidak mau menyerahkan secara total kekuasaan itu kepada Bani Abbasiyah dari Bani Umayyah. Hal ini dimanfaatkan oleh negara-negara luar, terutama adalah Cina dan Bizantium. Jadi ini disebutkan sini kondisi kharijiyahnya bagaimana hubungan di luar, ya. Terutama daerah Wara'an Nahar. Daerah Wara'an Nahar ini yang hari ini disebut itu adalah yaitu daerah-daerah di belakang sungai Jihun dan Sihun. Nah, kalau kita lihat apa daerah itu sekarang ini disebutkan oleh para penulis biografi,
Yang disebut daerah itu sekarang berkolasi di Asia Tengah. Ini ya, dalam bahasa Latinnya itu Transoxiana, sebuah wilayah kuno yang terletak di Asia Tengah antara sungai Amu Daria dan sungai Serdaria. Ya, itu Sihun dan Jihun dalam bahasa Arabnya. Penggunaan istilah ini harus digunakan sampai abad ke-7 Masehi, tetapi setelah Islam masuk dirubah. Ya, ini istilah yang digunakan oleh kalangan sejarawan Barat. Ya, namun Transoxiana ini berasal dari bahasa Latin yang berarti daerah di sekitar sungai Oxus. Ya, sungai Oxus adalah sebutan kuno dari sungai Amu Daria. Itu disebut dengan Jihun dalam bahasa Arabnya. Ya, setelah ditaklukkan oleh Arab pada abad ke-8 Hijriah Masehi, ke-8 Masehi, daerah ini dikenal sebagai Wara'un Nahar. Nah, itu disebut Wara'un Nahar. Yang arti dalam bahasa Arab adalah daerah di belakang sungai, maksudnya. Ya, belahan sungai seberang sana. Daerah ini sekarang wilayah sebagian besar adalah Uzbekistan, ya, kemudian Kazakhstan, Tajikistan, dan Turkmenistan. Ya. Kota-kota yang bersejarah yang terpenting seperti kota ini yaitu Samarkand dan kota Bukhara. Bukhara adalah tempat lahirnya Imam Bukhari. Nah, ini sedikit pengenalan agar antum tahu sampai di mana wilayah jauhnya jangkauan wilayah Islam saat itu, dan ini sudah ada di wilayah di masa Bani Umayyah juga sudah ada, dan kemudian di masa Utsman bin Affan juga sudah mulai wilayah Islam ekspansi ke daerah tersebut. Nah, daerah itu mulai diincar karena fokusnya kekuasaan saat itu adalah untuk kekuatan dalam negeri, diincar oleh Cina. Karena daerah itu ada daerah perdagangan, yaitu daerah yang sangat strategis. Nah, disebutkan oleh penulis sejarah di sini, yaitu mulai diincar oleh Cina. Berarti ya Islam itu sudah punya hubungan di masa itu dengan Cina, perdagangan, seterusnya. Kemudian watara bilad wa mara'an nahar fi waqti nafsihi li khatarin kabir min janib siniyin. Di saat sedang mengatur situasi dalam negeri itu, Kerajaan Abbasiyah ini, daerah-daerah tadi yang kita sebutkan itu menghadapi ancaman besar dari pasukan Cina. Ya. Fakastarahula, ya, mereka memanfaatkan kondisi yang sedang dalam kaum muslim dalam negerinya. Nah, ini suatu pelajaran bagi kita bahwa keamanan dalam negeri itu adalah kunci untuk pertahanan negara. Jadi pertahanan negara bukan hanya di peralatan senjata semata, tapi kondisi kekompakan persatuan bangsa itu adalah angkatan utama, atau bukan tentara sebetulnya, tapi kekompakan para tokoh-tokohnya itu inti. Jangan keamanan dalam negara itu kunci untuk tetap negara itu eksis. Nah, kalau coba lihat ketika negara kaum muslimin itu lemah, ya, ini kita lihat kondisi sekarang ini, kita lihat Timur Tengah, umpamanya, ketika ada gejolak-gejolak, ada seperti yang di Syria, di Libya, di di Irak, kondisi-kondisi berperang seperti itu kan dimanfaatkan oleh orang-orang kafir, sehingga tidak sedikit sekarang hasil-hasil bumi mereka sebagai tebusan biaya perang semacam dikuasai oleh orang-orang yang seberang sana gitu ya, orang-orang Eropa dan Amerika. Nah, akhirnya Cina memanfaatkan kondisi itu, ya. Wa faragha alladhi ahdatha sukut daulat Turki al-ghariba li basti sultanim ala wilayat Mawara Nahar. Jadi mereka sudah mulai merengsek, ya, Cina ini untuk menguasai kekuasaan Islam yang ada di wilayah Wala Nahar tadi, di wilayah-wilayah yang kita sebut tadi. Kemudian setelah itu mereka kekuasaan-kekuasaan Turki yang daerah-daerah Turkmenistan ini, ya, mengirim utusan mereka ke perwakilan Cina, ya, liyataqaddamu al-wala li amratur sinin. Jadi mereka yang penguasa-penguasa daerah itu yang anti dengan Islam, mereka ingin Cina untuk masuk dan mereka ingin bergabung dengan kekuasaan Cina. Fa akhadhu yamuduna yadal aun ila hukam mahliyin. Jadi Cina membantu pemberontak-pemberontak yang di wilayah Islam itu untuk melawan kekuasaan muslimin, ya. Wal waqi' an sirab fi tarafain al-islami wa sini. Kenyataannya sebetulnya adanya perselisihan perang atau pertentangan antara dua pihak Islam dan Cina ini, karena tuhariku dawafi hadariyah wa tijariyah. Ada dua sebab, yaitu masalah budaya dan perdagangan. Nah, ini kita katakan bahwa yang namanya perperangan kebudayaan itu ada, di samping juga peperangan dipancing oleh masalah perdagangan. Kita lihat, ya, untuk menguasai sebuah negara itu banyak diawali dengan menguasai budayanya. Baik menguasai oleh budayanya.
Budayanya dulu dikuasai, pola makannya, pola bergaulnya, pola berpakaiannya, pola ini sudah. Sehingga sekarang ini banyak sekali negara Islam yang kekagumannya kepada negara orang kafir gitu loh. Dari segi pakaian, jadi bahasanya. Ini itu kalau kita lihat bagaimana runtuhnya Andalus itu kan akan terbaca sangat oleh kita bagaimana kenapa Andalus itu sangat mudah dikuasai oleh orang-orang Kristen saat itu, orang Muslim ya, yang sudah dikuasai oleh Islam sekian abad. Karena memang ya pemuda-pemudanya sudah tidak mengendalami Islam lagi, jauh dari Islam. Ya bergaul bebas, kemudian ya makan dengan tangan kiri, ya kalau ketemu halo gitu ya. Dan bahasa-bahasa yang sifatnya udah dengan budaya itu. Nah, ini sehingga menunjukkan bahwa dalam ilmu psikologi di budaya itu disebutkan bahwa umat yang maghlub itu, umat yang tertindas, umat yang di bawah itu akan selalu mengagumi orang di atas tadi, kemajuannya, di bahasanya, dari pola berpakaiannya, pendidikan, mencontoh semua ke sana. Nah, ini pengaruh ini, peperangan kebudayaan ini, dan juga pengaruh dari perangnya perdagangan, berebut jalur perdagangan di situ. Wa kana su'al matru anadzaka ayyuhuma kanat sataktubu lahal ghalabah. Nah, saat itu pertanyaan adalah siapa yang akan menguasai daerah itu? Ada tilkal biqa, terhadap wilayah itu. Hadara Islamiyah am hadara Siniyah? Yaitu budaya Islamkah atau budaya Cina. Nah, famin dawafi tijariyah, kenapa terjadi semacam perebutan wilayah perdagangan di situ? Ya, karena kaum muslimin ingin meluaskan kekuasaan mereka ala turki tijarah al-alamiyah ma'asyarq. Itu adalah jalur perdagangan dengan arah ke timur Asia. Seperti India, Cina, ya. Kemudian wa tahjimu daur sini fi tijarah al-alamiyah. Ingin memotong jalan rantai perdagangan Cina, ya, secara internasional. Maka pada tahun 132 Hijriah itu awal di kawasan Abbasiyah, sekitar 750 Masehi, Cina ya menguasai kota namanya Sudyab, ya, wa kharrabaha, dan menghancurkannya. Kemudian tahun berikutnya Cina pun terjadi antara perang dengan kabilah-kabilah yang di bawah itu, ya. Wastajara awal bihim fahara'u bi yabsutuna saytaratum 'alal mantiqah. Akhirnya ketika ada perpecahan juga di antara suku-suku yang ada di situ, sebagian mereka mencari pertolongan ke Cina, akhirnya Cina membantu dan akhirnya Cina semakin meluas pengaruhnya di sana. Nah. Namun di masa Panglima Ziyad bin Saleh, ya, setelah selesai ini berapa pemberontak-pemberontak wilayah Islam yang menentang Islam seperti di Bukhara, daerah Bukhari yang itu, mampu mengalahkan pasukan Cina di Nahab Tirazi fi Syahri Zulhijjah, di bulan Zulhijjah tahun 133 Hijriah itu, ya, atau sekitar tahun 751 Masehi, itu Islam mampu menguasai daerah itu kembali. Nah, ini kemudian waqad halafat Taufiq Aba Dawud Khalid bin Ibrahim alladhi ayyanahu Abu Muslim hakiman al-Balagh. Ditunjuk siapa menjadi gubernur di sana. Wa kana fi amaliyatil askariyah allati nafadhaha fi nawahil al-Khat al-Wakish. Wa haraba hakim jadi ila Sin. Jadi mulai pemberontak-pemberontak wilayah itu, suku-suku itu lari ke Cina, ya, bahkan ada di antara mereka yang dibunuh dan seterusnya. Kemudian summa hadasa antara sini ila muskilat dakhiliyah. Kemudian juga dalam waktu yang sama Cina mempunyai masalah dalam negaranya. Wilayah Cina, kerajaan Cina saat itu. Wa nashabat fiha harbun ahliyah. Terjadi perang saudara, ya, bi fi'l sira' 'alal ars, yaitu karena rebut kekuasaan di antara perang saudara sama mereka. Mimma sarafa siniyin ana tadakhul fi su'un bilad ma wara'in nahar. Nah, mengakibatkan mereka tidak lagi memiliki pengaruh di negara-negara yang tadi kita sebutkan, Turkmenistan, Tajikistan, dan daerah dari yang tidak sebutkan tadi. Nah, kemudian tu'addu markatu tirazi nihayat tadakhul sini fi hadhihi mantiqah. Itu dah akhir pengaruh Cina masuk ke wilayah itu dan akhirnya setelah itu berada di wilayah Islam. Yang sampai akhir abad 20 kita melihat masih Islam masih ada eksis di situ, walaupun di saat dikuasai oleh Rusia di bawah negara komunis Soviet sebelumnya, dan kembali setelah Soviet runtuh dan sekarang negara Rusia, akhirnya kembali lagi hidup
sebagai negara-negara bagian itu, ya, Turkmenistan, Kazakhstan dan seterusnya, ya. Nah, kemudian ada lagi di wilayah Syam timur sana itu kekuasaan Bizantium, Romawi Bizantium. Dan ini juga perlu menggerogoti wilayah-wilayah Islam yang berbatasan dengan mereka. Nah, kemudian jadi fahajaman manatik syamaliyah li daulal islamiyah. Jadi daerah-daerah utara itu diserang oleh mereka. Sampai mereka berhasil para Imperator Konstantin yang kelima yaitu meluaskan kekuasaannya. Ya. Masuk ke wilayah Islam, merengsek terus, ya. Kemudian daerah Syam, ya, daerah kepulauan. Kemudian waqada Imperator fi am, dan pada tahun 133 Hijriah atau 751 Masehi, Imperator ini membawa pasukan hudud Armenia, ya. Kemudian mereka menguasai benteng Theodor, ya. Walai mitamakan Jais al-Abasi alladhi kana yaqudu Makhlad bin Muqatil min as-Sumud. Tidak mampu waktu itu pasukan Islam yang dipimpin oleh pasukan Abbasiyah, yaitu yang dipimpin oleh Makhlad bin Muqatil bin Hakim untuk melawannya. Lanjut Imperator ini merengsek terus wastara ala Hasan, dia berbagai benteng-benteng yang diperjaga perbatasan Islam itu sampai daerah Nahr Furat, itu Tigris, ya, sungai Tigris, ya, sampai merengsek terus daerah itu, ya. Kemudian terus mengadukan penyerangan, ya, sampai sebagian besar wilayah itu hampir mereka kuasai. Wa ibn al-Qatastin al-Khamis, ya, qad hadafa min ihtiyahi limantiqa tadmir markaz imtidadat wa kawal intilaq Islamiyah. Dia punya politik Konstantin yang kelima ini itu menghancurkan berbagai peradaban Islam yang ada di situ. Nah, itu dihancurkan oleh dia, tanda-tanda di situ. Benteng-benteng dihancurkan, ya, sebagai tempat untuk kaum muslimin dahulu mempertahankan daerah wilayah-wilayah itu. Ini ringkasnya begitu kondisi di awal berdiri Abbasiyah. Kemudian dibalas oleh pasukan Islam, ya. Summa akhadha yaqi tadrijian, beransur-beransur Islam kembali lagi mengembalikan daerah yang tadi direbut oleh Romawi itu, ya. Fastu'nifat harakatus sawaif wasyawati. Mulai diutus lagi pasukan yang melalui laut, ya, kemudian juga darat. Pada tahun 134 Hijriah, ya, Abul Abbas, ya, mengutus ke daerah Malatya pasukan, ya, dengan pimpinan pamannya. Panglima perangnya adalah Saleh dan Isa ibni Ali. Fakharraba suraha, mereka mampu menghancurkan benteng pagarnya. Yang kedua kalinya diutus lagi dengan pimpinan Muhammad bin Nasr bin Buraim al-Humairi. Kemudian mampu masuk benteng yang dibuat oleh orang Romawi Bizantium itu dan bahkan menembus, ya, kembali atau mendapat kembalikan sebagian wilayah-wilayah yang sudah dikuasai oleh Romawi Bizantium itu. Nah, wa harisa khilafah ala isti'adi mastawla alail Bizantium. Khalifah Abul Abbas Safa sangat antusias untuk kembalikan lagi wilayah-wilayah yang telah dicaplok oleh Romawi Bizantium itu. Nah, kemudian membangun kembali bangunan-bangunan yang dihancurkan, benteng-benteng yang dihancurkan. Kembarhana Wusul Bahriyah Islamiyah, ada angkatan laut Islam mulai kembali diaktifkan, kembali menguasai pulau-pulau, ya. Kemudian fakallafa walihi ala Syam wa huwa amhu, kemudian ditugaskan pamannya yang itu Gubernur Syam Abdullah bin Ali pada tahun 136 untuk menyiapkan pasukan, ya, ke arah Asia Sughra, ya, Asia kecil. Nah, kemudian berkumpullah pasukan dengan jumlah yang sangat besar, ya, tetapi dalam waktu persiapan itu Khalifah Abul Abbas meninggal, ya, pada tahun itu. Jadi pada tahun 136. Jadi masa kekuasaan Abdullah bin Ali, Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdul Abbas ini atau Abu Abbas As-Safa, khalifah yang pertama di Abbasiyah ini hanya berumur sekitar 4 tahun. Kemudian setelah itu menjadi khalifah adalah saudaranya itu Abu Mansur, ya. Abu Ja'far Al-Mansur, Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang kelanjutan dari
kekuasaan Bani Abbasiyah pada khalifah yang kedua, itu Abu Ja'far Al-Mansur. Jadi Abu Ja'far Al-Mansur ini akan kita lihat beliau mulai membangun infrastruktur, terutama membangun kota Baghdad. Kota Baghdad menjadi kota budaya yang maju. Nah, itu mulai dibangun di masa Abu Ja'far Al-Mansur. Yang insya Allah akan kita sebutkan perkembangan. Jadi secara zahir tadi kita lihat, ya memang di tahun awal 132, 33, 34 masih sibuk dalam mengondisikan suasana dalam kekuasaan dalam negeri bahasa kitanya. Kemudian setelah itu dalam kondisi yang sama pada batas-batas negara Islam atau wilayah Islam mulai diceploki oleh beberapa kekuasaan-kekuasaan lain. Namun di akhir tahun 136 ya mulai sebagian kuasa itu mulai bisa dikembalikan, tetapi saat dibentuk sebuah angkatan perang oleh Abu Abbas As-Saffah, beliau meninggal, yang nanti akan dilanjutkan oleh saudaranya bagaimana perkembangan Islam saat itu. Cuman ibrah bagi kita di sini bagaimana bahwa kondisi ketenangan dalam negeri itu kunci untuk sebuah keamanan dan untuk wilayah sebuah negara, terutama kekompakan. Bahwa sebab perselisihan anak kekuasaan di dalam sebuah bangsa itu menyebabkan kelemahan mereka dan bahkan menyebabkan mereka lalai. Seperti kita lihat tadi, kalau Islam tadi ketika mereka ribut, negara-negara lain mulai mengambil wilayah-wilayah mereka. Nah, kita lihat juga ketika Cina tadi sibuk dengan perang dalam kesukuan antara mereka pun, Islam memanfaatkan kondisi itu untuk kembali mengembalikan wilayah-wilayah yang di Wara'in Nahar tadi yang kita sebut, untuk kembali ke pangkuan Islam. Demikian bahwa intinya adalah bahwa menjaga persatuan dan keamanan bangsa itu adalah kunci dari untuk membangun bangsa ini. Jadi kita tidak akan bisa membangun kalau negara ini selalu ricuh, ribut. Maka dari itu hendaknya baik para pejabat kita, program-program ataupun metode ataupun sistem politik yang dilakukan jangan berpotensi untuk terbelahnya anak bangsa, berpotensi untuk selalu ribut kita di bangsa ini. Ya, terus terang apa yang kita saksikan, sekali 5 tahun kita selalu berhadap-hadapan bersama dengan saling maki, dengan ini suatu kondisi yang kurang baik bagi bangsa kita, membuat kita tertinggal di bangsa-bangsa Asia Tenggara ya. Dan sebelumnya kita termasuk negara yang dihargai, yang bahkan menjadi rujukan untuk perdamaian-perdamaian. Nah, sekarang jangan hal ini membuat kita kembali surut ke belakang. Kita ingin bangsa kita lebih maju lagi, dan oleh sebab itu kuncinya adalah mari kita bersama-sama bagi kaum muslimin untuk semakin mempertebal iman kita, karena itu Allah akan berikan pertolongan kepada kita, ya, dan ikuti aturan-aturan agama kita dalam menghadapi sikap-sikap penguasa. Sebaliknya penguasa juga mereka harus tahu kewajiban-kewajiban mereka terhadap rakyat mereka. Sebelum itu lebih tahu lagi kepada hak yang menciptakan, pada hak Allah yang menciptakan mereka, yang memiliki langit dan bumi, yang mengatur segala kehidupan ini. Tentu hak Allah harus lebih wajib untuk mereka jaga. Demikian berikutnya, karena waktu yang membatasi kita kembalikan pada akhir madu kita dalam kesempatan ini untuk melihat pertanyaan-pertanyaan yang mungkin